Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, ya Bapak akan menerangkan, menjelaskan, mempraktekkan, ya. Jadi tentang pengurusan jenazah. Waktu minggu kemarin, ya kita sudah belajar dan mempraktekkan tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah waktu minggu kemarin, ya. Tapi sebelum melanjutkan pelajaran atau pembahasan sekarang, mangga untuk KM disiapkan terlebih dahulu. Disiapkan doa KM, enggak? Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan bisa diterapkan ke masyarakat. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Ya, KM pada hari ini siapa yang berangkat? Berangkat semua, Pak. Alhamdulillah berangkat semua. Ya, pada kelas TKJ 1 ini Pak Alim akan menjelaskan tentang tata cara perawatan jenazah, ya, itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, setiap agama itu tata caranya itu beda-beda. Ya, mungkin di negara Taiwan, ya, tata caranya itu dengan cara dibakar atau dikremasi, ya, sampai dengan menjadi abu, ya, kayak di India. Tuh, kalau di Kristen beda lagi, pakai jas, ya, pakai dasi, pakai sepatu, dimasukkan ke dalam peti. Nah, sekarang kita ini perawatan jenazahnya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum Pak mulai, Bu Arif akan memberi motivasi kepada kalian. Ya, karena apa? Setiap, ya, yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Nah, Pak Arif akan memberi motivasi terlebih dahulu, renungan betapa hidup ini, ya, jangan menyalahi aturan. Ya, silakan disimak dulu videonya. Ya. Jangan sampai kita menyesal, ya, karena hidup ini sekali hidup.
Ya, semoga video yang kita tayangkan tadi ya diterapkan dalam kehidupan kita, bahwasanya ya selagi orang tua kita masih ada, kita berbakti kepada beliau ya. Dan di sini Pak mau nanya ya, punten, di sini ada yang orang tuanya sudah meninggal. Coba tunjukkan tangan. Ya, si Mulyadi, orang tuanya ayah atau ibu yang sudah meninggal, semuanya. Ya, semoga Mulyadi diberi ketabahan dan orang tuanya dilapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Mulyadi setiap hari mendoakan beliau. Ya, karena apa? Doa anak soleh itu tetap nyambung ya kepada orang yang sudah meninggal. Tuh, jadi ada 4 ya amalan yang tidak terputus walaupun sudah meninggal. Ya, ada sedekah jariyah, kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat, kemudian apa lagi? Doa anak soleh yang berdoakan kepada orang tuanya. Ya, jangan sampai kalian lupa ya untuk mendoakan kedua orang tua ya. Ya, semoga inspirasi atau yang tadi ditayangkan sebagai motivasi ya, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, karena orang tua ini adalah salah satu jimat ya. Jadi doa yang paling mujarab terutama doa kedua orang tua, yaitu ibu ya. Kita kembali ke pembahasan yang kita bahas kali ini adalah tentang tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam, yaitu submaterinya tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya, kalau pengen nanya hukumnya apa sholat ini, sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Masih ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Ya, suatu kewajiban yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, itu sholat jenazah. Kalau sholat maghrib, isya, subuh yang 5 waktu itu hukumnya wajib apa? Ain. Ya, jadi kewajiban yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Tapi kalau sholat jenazah ini itu fardu kifayah. Ya, walaupun hukumnya itu fardu kifayah, ya kalian juga harus bisa ya menyolatkan, harus bisa menguburkan, harus bisa mengkafani. Walaupun ya kalau di pemerintahan desa itu yang berkewajiban untuk melaksanakan hal tersebut yaitu talbih. Ya, tapi kalau sholat, nah ini kalian juga harus bisa. Ya, jadi sholat jenazah ini beda dengan sholat pada umumnya. Ya, karena dalam sholat jenazah ini nggak ada yang namanya ruku, nggak ada yang namanya sujud, nggak ada yang namanya duduk di antara dua
kedua sujud, adanya yaitu takbir yang 4 kali. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, ya pada bab ini ya. Nah, Pak Ali nanya, apakah kalian pernah ikut menyolatkan jenazah? Pernah? Pernah ya? Dan biasanya dikasih amplop, bener nggak? Ya, alhamdulillah. Tapi ingat, jangan asal takbir aja. Ya, harus dibaca. Nah, kalau menguburkan jenazah, kalian pernah mengantarkan orang yang sudah meninggal ke liang lahat? Pernah? Pernah ya? Nah, pernah. Nah, kemudian nih tata cara perawatan jenazah dengan syariat Islam, ya. Jadi nanti kompetensinya ini adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab, kemudian menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ya. Kemudian tujuannya, nah di sini tujuannya itu kalian nanti menerapkan penyelenggaraan jenazah ini sesuai ketentuan syariat Islam. Ya, kemudian mempraktekannya juga ada, ya bukan dipraktekannya di sekolah saja, nanti di masyarakat juga. Ya. Nah, langsung ke bab tentang penyelenggaraan tentang menyolatkan. Ya. Nah, yang pertama pihak yang paling utama untuk menyolatkan jenazah itu yang pertama siapa? Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Dan biasanya kalau ada wasiat itu harus ya ada orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya, nanti kalau bapak meninggal tolong nanti bapak disolatkan sama kiai ini atau sama anak-anaknya ya. Kemudian ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah ya. Kemudian orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Kemudian anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Ya, kalian Mulyadi pernah waktu orang tua meninggal kamu menyolat deh? Pernah ya. Nah, kemudian keluarga terdekat dan yang pastinya adalah kaum muslim seluruhnya. Pak, saya ini pengen menyolatkan orang tua saya, tapi sayanya lagi di Taiwan contohnya. Ya, kerja di luar negeri. Di Korea Utara, Korsel ya, kalau Korea Utara nggak mungkin ya. Di Korea Selatan pengen ketemu sama Jongkok ya. Saya kerja di sana, kemudian ada saudaranya yang meninggal ya, pengen menyolatkan. Bisa nggak kalian menyolatkan di tempat yang jauh? Bisa nggak? Bisa dengan cara sholat gaib. Nanti ada niatnya ya, sholat gaib. Kalau jenazahnya itu enggak ada alias hilang, ya kayak apa dimakan buaya atau masuk ke jurang, ya nggak mungkin. Kayak torik pak. Mungkin ketemu jenazahnya harus diketemukan dulu ya, tapi tetap yang namanya sholat itu tetap dilaksanakan walaupun dengan cara sholat gaib ya, pesawat kemudian jatuh ke laut ya, tapi tetap kewajiban itu disolati ya, disolat tapi dengan cara sholat gaib ya. Nah kemudian untuk syarat sholat jenazah, syaratnya itu apa sih? Ya, yang pertama ini bagi sholat jenazahnya laki-laki, ya, ini posisi sholatnya. Nah, nanti dipraktekkan ya. Kalau laki-laki itu biasanya kalau posisi mayatnya itu kepalanya arah kemana? Utara. Ya, ngalor. Ya, bahasa Jawanya ngalor. Nah, kemudian posisi imamnya itu berada di bagian kepala. Ya, kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan yaitu di tengah. Ya, tuh di tengah. Ya, langsung saja. Kemudian sholat sunnah ya, menyolatkan jenazah. Kemudian mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya, menggunakan suara bacaan secara sir. Ya, jangan keras-keras.
Kemudian membaca ta'awudz. Ta'awudz itu apa sih? Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian disunahkan banyak jamaahnya, yaitu minimalnya 3 shaf. Nah, jika tempatnya memungkinkan. Nah, kemudian apa lagi? Ya, rukunnya. Apa nih rukun? Rukun ini yang harus, yang wajib. Ya, yang pertama adalah berniat. Ya, niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati adaan makmuman, kalau dari imam adaan imaman ya lillahi ta'ala. Nah, jadi di dalam niat itu enggak ada rakaatin, enggak ada ya. Arba'a takbiratin berarti 4 takbir. Ya, ini itu niatnya. Kalau mayitnya perempuan beda lagi. Ya, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati adaan makmuman atau adaan imaman lillahi ta'ala. Ya, itu niat. Pak, anak-anak, Pak, bayi, gimana niatnya? Nah, beda lagi. Tuh. Kemudian berdiri bagi yang mampu, yang kecuali bila ada uzur tidak kuat berdiri, boleh duduk. Nah, tapi yang kalau bisa itu dengan cara berdiri. Kemudian melakukan 4 kali takbir. Nah, takbir yang pertama itu adalah niat. Nah, sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, setelah niat baca apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ya. Tuh. Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus takbir. Ya, Allahu akbar. Nah, setelah takbir yang pertama tadi, kemudian membaca apa? Sholawat Nabi. Tuh, di sini membaca sholawat Nabi. Bagaimana sholawat Nabi itu? Boleh yang simple, boleh yang panjang, ya. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya saja boleh digabungin, ya, kayak bacaan tahiyat akhir tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya, sampai terakhir boleh, terserah. Ya, yang penting membaca sholawat Nabi. Nah, kemudian takbir lagi, Allahu akbar. Itu takbir selanjutnya yaitu membaca doa. Ya, doanya yang simpel saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Dan sampai situ aja. Nah, kalau kalian enggak hafal. Pak, ada lanjutannya enggak? Ada. Ya, coba ulangi. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'anhu. Nah, itu untuk jenazahnya yang laki-laki. Kalau yang perempuan, hu diganti ha. Ya, domir hu diganti ha. Berarti gimana? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir lagi, Allahu akbar. Nah, setelah itu baca doa lagi. Apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuannya hu diganti dengan domir ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Nah, kemudian baru mengucapkan salam. Nah, salamnya itu panjang, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rukun tentang sholat jenazah, ya. Nanti kalian kasih bacaannya, kemudian kalian menghafalkannya dan mempraktekkannya dan mendiskusikannya. Nanti Arif akan memberikan soal, kemudian dibagi kelompok, ya. Jadi nanti dibagi kelompoknya itu cuma 3 aja, ya. 3
dipraktekkan juga ada ya. Siap ya? Nah, kemudian tadi sudah jelaskan ya. Baca nih, ada di sini bacanya yaitu usolli ala hadzal mayyiti ya arba'at takbiratin fardhu kifayati adaan ya makmuman atau adaan lillahi ta'ala ini. Kalau yang di sini cuma simple ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, setelah itu membaca apa? Ya, Fatihah, sholat Nabi, kemudian takbir yang ketiga dan keempat nih. Tuh, ada bacaannya ya. Allahumma gfir ya, lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannah mathwah. Ya, di sini ada lanjutannya. Kemudian yang keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana walau kemudian salam ya. Gampang enggak? Nah, ini keterangannya tadi ya, yaitu ketika jasad atau jenazahnya laki-laki maka memakainya domir hu ya. Hu itu artinya apa sih? Nya, dia ya, mayit. Nah, jika jenazahnya perempuan maka diganti dengan ha ya. Paham ya? Paham? Ya, paham, gampang. Nah, kemudian di sini hadis Nabi tentang menyolatkan jenazah yaitu dari siapa? Jabir radhiyallahu anhu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan As-Somah An-Najasyi, lalu ia takbir 4 kali ya. Jadi sesuai dengan perintah Nabi ya, sholat jenazah itu dilakukan ya 4 kali takbir. Paham dong? Paham. Ya, jadi nanti kalian akan memberikan kelompok, kemudian memberikan diskusi kepada kalian dan mempraktekkannya ya. Nah, dari sini paham belum? Nah, mari akan memutar video lagi ya, biar kalian ketika mengisi soal-soal kalian serius ya dan kalian memahami. Nah, relax dulu, kita melihat tayangan ini ya. Ini ketika mau ujian. Rahim tunggu nak. Udah anakku. Rahim, makan dulu nak. Buru-buru Mama, terlambat kajian. Rahim, makan dulu nak. Dede, bagaimana ini anak? Sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soalan ini pasti Rahim yang paling jago, karena soal matematika yang paling susah cepat sekali dijawab, apalagi ini cuma 2 soal ini. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1.
Teringatku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Nah, ngomong seperti itu ya. Terus ajaran seperti ini latihan karena dikasih masuk. Kenapa sih mak? Kan saya gitu, sama juga. Kan kamu tidak aku. Kan dari itu, mama mau lihat baik, ada lihat baik. Seperti ini. Kita itu main sekali di kampus ini. Betul ya? Oke, nama itu mak. Yang boleh makan daging. Lihat siapa kata dokter. Berarti tinggi. Terus lagi juga. Sedikit kenapa di kelas 10? Ini mama mau dikasih tahu, namun saya belum dengar. Demi kebaikan saya juga mak. Pokoknya tidak boleh dimakan ini. Sampai aku pulang ujian, kita tidak boleh makan ini. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Apakah tergetar hatimu di sini anakmu terjatuh? Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kenapa dia pulang? Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Ya, tadi tayangan yang mudah-mudahan menjadi motivasi kalian ya, dan jangan terlambat untuk membahagiakan kedua orang tua. Ya, jadi ya mungkin kalian sekarang belum bisa merasakan ya, kata Bang Haji Roma iramanya ya, kalau sudah tiada lalu terus berasa. Nah, jadi untuk bab kali ini kalian diwajibkan bisa menyolatkan, bisa mengubur, ya. Walaupun hukumnya fardu kifayah. Ya, masa sebagai anak sih kalian nggak mau kalau orang tuanya atau saudaranya nggak mau menyolati dengan alasan nggak bisa. Ya, itu pengalaman terakhir. Yang menyolati, kemudian mengubur, dan jangan lupa selalu mendoakan. Ya, jadi nanti praktek menyolatkan mayat itu gimana? Ya, jadi ingat sholat jenazah itu beda dengan sholat yang lainnya.
Karena sholat jenazah ini tidak ada yang namanya ruku, nggak ada yang namanya i'tidal, nggak ada yang namanya sujud, nggak ada yang namanya duduk antara dua sujud. Cuma ada takbir. Berapa kali takbirnya? 4 kali. Ya. Nah, setelah bab tentang menyolatkan jenazah, ada pertanyaan? Nah, paham ya? Semuanya paham ya? Jadi nanti itu cuma gampang, niat, yang ada mayiti, kemudian membaca surat Fatihah. Nggak mungkin kalian nggak hafal Al-Fatihah. Ya, nah ini Al-Fatihah ini rukun sholat. Ya, bukan rukun sholat di jenazah saja, tapi rukun sholat yang 5 waktu itu punya rukun, punya wajib. Ya, kalau tidak dibaca berarti tidak sah. Ya, kemudian membaca sholawat, bisa sholawat, bisa kan? Kalau baca doa cuma nyampein aja ya, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi'anhu anhu. Gampang, pendek. Kalau yang perempuannya tinggal bu diganti dengan ha. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi'anhu anhu. Kemudian takbir lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu karena wala. Itu gampang. Ya, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ya, gampang ya, bisa ya. Nanti kita akan mempraktekkannya. Sekarang mengubur jenazah. Jadi ada yang mengajukan tangan bahwasanya saya pernah Pak ya, ikut dalam pelaksanaan pengurusan mengubur jenazah. Ya, nah ini sunnahnya menguburkan yaitu penyertaan musuh yang membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Ya, jangan seperti orang yang nagih hutang. Ya, takutnya apa? Takutnya mayatnya itu jatuh. Ya, kemudian pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Ya, jadi berdiri. Ya, kalian pernah kan? Ya, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Ya, jadi biasanya itu segini. Ya, kalau di kitab Safinah itu sedikit sepengawet, ya, tinggi. Ya, tapi yang penting jangan sampai ya binatang buas itu bisa bisa mengambil kembali ataupun baunya itu jangan sampai keluar. Ya, pasti bau ya kecuali orang yang mati syahid atau hafal Quran, yang mungkin jasadnya tidak rusak. Kemudian disunahkan apa? Memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah api kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Ya. Kemudian apalagi waktu yang baiknya dihindari ketika matahari lagi terbit atau lagi panas-panasnya. Ya. Jadi itu jangan sampai dikuburkan di waktu itu. Kemudian pada waktu matahari tengah yang panas-panasnya, kemudian saat matahari hampir terbenam hingga terbenam dengan sempurna. Jadi mau menjelang maghrib, ya itu yang dihindari. Ya, maksudnya dihindari. Kemudian apa lagi? Nah, ini cara menguburnya. Nah, jenazah diangkat untuk diletakkan ke dalam kubur. Ya, lakukan secara perlahan. Dan biasanya jenazah itu berat. Ya, biasanya bopong Sumani, nah Sumani paling gak kuat. Ya, tapi ketika bopong naik walaupun ya rempeng atau kurus itu berat. Ya, tidak seperti orang yang sudah orang yang masih hidup. Ya, makanya hati-hati perlahan-lahan. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu. Ya, kepalanya arah mana? Utara atau ngalor. Ya, ngalor kemana? Sana. Ya. Nah, di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung yang kanan, bagian bawah dan menghadap kiblat. Dan nanti
dipraktekkan. Jadi dimiringkan, ya. Kemudian pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula kali-kali ikat, ya dilepas, ya. Katanya kalau dilepas nanti jadinya apa? Potong. Nah, malah kalau seperti itu ya. Jadi nanti kita mayatnya itu dibunyikan dan dikasih tempelan. Ya, intinya harus terkena apa? Ya, karena kita ini adalah makhluk yang terbuat dari sari-sari tanah. Kalau tanah apa Nabi ada, ya, dari kecambak, yang mengandung, ya. Jadi kemudian ya prosesnya lama. Nah, tata cara mengubur, ya, ketika menurunkan ya jenazah di liang lahat itu hendaknya yang berdoa yaitu Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah dan ya berdasarkan millah. Apa? Millah itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah jenazah itu diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali dilepas, maka rongga, ya, liang lahat tersebut ditutup dengan papan. Ya, kalian pernah melihat? Pernah ya? Jadi jangan diinjak langsung. Ya, makanya dimimpikan kemudian dikasih papan atau yang lain. Ya, nah, itu. Kemudian setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesainya. Nah, pada itu lupa waktu minggu kemarin, kalau ketika kalian memandikan ya jenazah kemudian rambutnya itu rontok, ya, nah, ketika dikubur dia ikut dikuburkan. Ya, tapi biasanya orang-orang sini, ya apa namanya, ketika masih hidup barang-barang itu ikut dikuburkan. Ya, biasanya. Tapi itu yang biasa. Nah, kemudian meninggikan makam kira-kira sejengkal, ya, biasanya itu ada gundukan yang seperti gundukan. Kemudian apa? Ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Ya, kalau di Arab mungkin nggak ada bunga-bunga seperti yang sekarang. Ya, kenapa bunga kenangan, kenapa bunga melati, ya, yang wangi, yang wangi-wangi. Ya, kalau di dalam hadisnya itu, ya, Rasulullah menancapkan itu pelepah kurma, ya, kemudian dari berdoa sampai layu, ya, kamu akan terus, ya, didoakan. Kalau di Indonesia bunga, ya, tapi alangkah baiknya ya kalian terus yang melakukan bunga minimal seminggu sekali ketika mau malam Jumat. Nah, kemudian setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan dan kedua dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Nah, paling nggak bawa lupa. Nah, di dalam setelah ini biasanya ditalkini. Ya, kalau orang ilmu itu ditalkini. Ya, ini coba di bawah. Ya, ada talkin. Marni. Ya, saya habis ngalimi ngalam kubur. Langsung ditekani malaikat aja gemeter lan aja bilang aja gemeter. Ya, karena apa? Pada makhluk Gusti Allah. Ya, pernah alif ini, ya, anak-anak siswa kelas yang lain, ya, akhirnya ya ada yang nangis, ya, itu ditalkini. Jadi sekarang Pak akan membagikan kelompok, ya, dibagi menjadi 3. Dan untuk saudara Mulyadi, ya, nanti sebagai model, ya, untuk enda-enda atau pura-pura di sholati, ya. Ya, semoga dalam kegiatan belajar ini kita mengambil hikmahnya. Ya,
Jangan sampai kalian Pak nanti saja tobatnya karena saya ini masih muda. Ya, karena ini saya masih jauh. Ya harusnya Pak, ya mau rezeki jodoh, ya banyak sekalian dia Pak dilalaikan. Ya, nggak harus mati itu tua dulu. Ya, ada kan? Ya teman kalian yang sudah meninggal, balita yang meninggal, ya. Jadi seolah-olah hidup kalian itu mati besok. Karena apa? Disiapkan setiap hari, setiap detik, setiap jam kalian itu siap. Jangan sampai jangan sampai suruh khotimah. Ya, saya ini orang rajin, tiap hari sholat 5 waktu. Nah kebetulan saya ini pengen coba-coba minum minum tua. Ternyata jauh sekali tegukan langsung meninggal. Ya jangan sampai. Pokoknya kalian siap-siap saja, ya karena mau itu tidak harus menunggu tua. Ya, jangan sampai tobatnya nanti kalau udah tua. Jadi mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini, ya poinnya itu yang pertama kalian mempersiapkan ya, hidup dan sebelum meninggal jangan sampai punya salah terhadap orang lain, terutama orang tua kalian. Ya, jadi kemudian kalian bisa melaksanakan kegiatan pengurusan jenazah tadi. Ya, dalam hal ini tentang pengurusan jenazah submaterinya yaitu tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Ya. Nah, balik akan memberikan kelompok dan menjadi sebagai modelnya. Nah, ini kita mempraktekkan yaitu menyolatkan jenazah. Nah, contohnya ini adalah jenazah laki-laki. Nah, jenazah laki-laki itu posisi imamnya di mana? Di bagian kepala. Di sini imamnya. Dia tetap kamu di belakang imam. Ya. Jadi yang pertama rukunnya itu adalah niat dulu, ya. Ya kita praktekkan. Ya sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratul fardhu kifayati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tata cara menyolati sholat jenazah yang laki-laki. Sekarang yang perempuan, ya. Perempuan posisi imamnya itu di mana? Di mana? Ya. Ada di sini. Nah, niatnya itu sama, tinggal diganti mayyiti diganti dengan mayyitati. Hadza diganti dengan hadhihi. Fillahu diganti dengan ha. Paham ya? Nah, bisa ya? Caranya bisa ya? Bisa. Nah, bisa. Nah, sekarang ya cara mengubur. Ya, cara mengubur. Kemudian ya, mayit ini dia di posisi dimiringkan. Ya. Dimiringkan ini. Soalnya ini ditempel di situ, ya. Nah, kemudian ya di tali pocongnya dibuka. Coba dibukain, Mas. Ya, takutnya jadi pocong beneran. Jadi dibuka. Dibuka saja dan diletakkan di situ, ya. Ya. Ya, dibuka. Nah, jangan diulang di situ aja, ya. Nah, setelah dibuka, kemudian apa? Ya, di bagian pipi, contohnya ini pipi, ya harus harus nempel sama tanah, contohnya, ya. So,
Ya, harus ditempelkan ke tanah. Nah, biasanya buat penyangga ini dikasih apa? Bola-bola dari tanah. Ya, tuh. Sama di ujung kakinya juga nok. Ya, dibuka. Ya, ini harus nempel ke tanah, ya. Ke tanah. Tuh. Harus nempel. Nah, kemudian dikasih apa? Ya, dikasih bola-bola itu apa? Tanah, kemudian dikasih papan. Ya. Nah, menghadap utara, kemudian ini ke arah kiblat, ya, ke arah barat. Ya, bisa dimengerti? Ya. Bisa ya? Nah, Kali pengen menunjukkan hasil karya kalian, ya. Kelompok tadi. Nah, silakan kelompok 1 berada di sini. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini. Tentang apa? Syarat dan rukun Ya. Ini dong. Ya, selesai. Coba hasil karya kelas kelompok 2 mana? Kelompok 2 ini. Bapak, kenapa nih? Kenapa? Oh. Nah, sekarang kelompok 3. Kenapa kelompok 3? Mengubur jenazah. Nah, paham ya? Ya, silakan. Ya, jadi nanti untuk asesmennya ya Pak Alif akan membuka Google Form. Ya, kalian nanti dibuka lewat HP dan Pak Alif akan mengirim linknya di ketua kelas, ya. Nah, itu adalah tentang tata cara menyolatkan dan mengubur jenazah, ya. Pak Alif mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, semoga ilmu yang Pak Alif ajarkan bermanfaat dan dilaksanakan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.